Baik, selanjutnya dipersilakan peserta nomor tampil Deki 008 dengan tema keteladanan abdi negara dalam melayani masyarakat. Peserta nomor tampil Deki 08 dengan tema keteladanan abdi negara dalam melayani masyarakat. Bersiap Deki 09. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang abdi negara dalam undang-undang tentang pokok-pokok kepegawaian dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan abdi negara itu adalah pegawai negeri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan, menyelenggarakan pembangunan, menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dengan berdaya guna dan berhasil guna, penuh kecintaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pemerintah dan negara. Maka hadirin sekalian, abdi negara itu seharusnya adalah sosok pribadi yang memiliki integritas tinggi, profesional di dalam bekerja, selalu inovatif dan kreatif, bertanggung jawab dan penuh keteladanan. Maka siapapun yang masuk menjadi abdi negara, mau dari unsur pegawai negeri sipil, TNI, Polri, suka tidak suka, mau tidak mau, harus siap mengabdikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan keluarga dan golongan. Sepakat? Sepakat? Dan sejarah membuktikan hadirin sekalian, bagaimana pengabdian abdi negara. Lihat saudara-saudara kita yang ditugaskan di desa-desa terpencil, jangankan sinyal internet dan wifi, bahkan sulit dijangkau oleh transportasi dan penerangan yang memadai. Mereka suruh? Tidak. Mereka tetap menjalankan tugas dan kewajibannya dengan ikhlas dan sabar. Lihat lagi saudara-saudara kita yang ditugaskan di daerah-daerah konflik, di daerah-daerah perbatasan. Setiap hari mereka berhadapan dengan senjata api, bahkan maut mengintai mereka setiap waktu dan dimanapun. Suatu hari mereka dihantarkan oleh ayah dan ibunya, dilepaskan oleh anak dan istrinya, berangkat ke tempat tugas dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun, diiringi dengan untaian doa semoga bisa balik dalam keadaan selamat. Apa yang terjadi? Anaknya pulang hanya tinggal nama, suaminya pulang di dalam keranda jenazah. Tapi apakah ini kemudian mematahkan semangat abdi negara untuk berjuang? Tidak. Sekali lagi, komitmen terhadap negara dan bangsa ini. Tapi sayang hadirin sekalian, di balik kisah-kisah tadi yang mengharukan tentang pengabdian saudara-saudara kita yang menjadi abdi negara, masih ada sekelompok oknum abdi negara yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan negara, mencoreng nama baik pemerintah, menurunkan elektabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap abdi negara. Lihat di televisi,
Badan Narkotika Nasional menangkap 22 tersangka pengguna dan pengedar narkotika. 4 diantaranya itu adalah aparatur negara. Tidak hanya sampai di situ. Di penghujung tahun 2024 kemarin, kita disuguhkan dengan berita yang menyakitkan. Apa itu? Dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, yang seharusnya mereka ini bertugas untuk membasmi situs-situs judi online, tapi justru mereka yang memelihara situs-situs itu, mengambil keuntungan dari bandar-bandar besarnya untuk memperkaya diri sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malapetaka bangsa ini. Melihat fakta ini, hadirin sekalian, membuka mata kita bahwa sesungguhnya abdi negara di Indonesia ini belum 100% memahami, menyadari, dan melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan dakwah Al-Quran dengan tema keteladanan abdi negara dalam melayani masyarakat. Dan sebagai acuan kita adalah firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan katakanlah olehmu Muhammad, bekerjalah kamu, niscaya Allah akan melihat pekerjaanmu bersama Rasul dan orang-orang beriman. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Maka akan diberitakan kepada kamu apa-apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 183 menyebutkan, qala Mujahid, hadza wa'id yani min Allah ta'ala lil mukhalifina amarahum bi anna a'malahum satu'aradu alaihi tabaraka wa ta'ala wa 'ala ar-rasul wa 'ala al-mu'minin. Hadza kainun la mahalata yaum al-qiyamah. Ayat ini ayat ancaman, hadirin sekalian. Ancaman bagi orang-orang yang mendurhakai perintah Allah. Dan semua perbuatan manusia akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh para rasul dan orang-orang beriman. Dan dalam buku tafsir Al-Misbah karya Bapak Profesor Haji Muhammad Quraisy Shihab menambahkan bahwa ayat ini juga menekankan kepada kita orang-orang beriman agar memiliki etos kerja yang tinggi. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebut lebih dari 412 kata yang berarti bekerja. Dan bukankah Nabi Allah Muhammad SAW adalah seorang pekerja keras?
Masih kecil beliau sudah mengembalakan kambing. Usia 12 tahun Rasulullah sudah melakukan perniagaan sampai ke negeri Syam bersama pamannya Abu Thalib. Bahkan para sahabat Rasulullah, Umar, Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semuanya adalah tokoh-tokoh pekerja keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan kita motivasi dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau terjemahan bebasnya hadirin sekalian, umatku kata Rasulullah, bekerja, berusaha untuk urusan duniamu. Boleh cari harta yang banyak, boleh cari rezeki yang melimpah, boleh cari jabatan, nggak salah. Untuk menjadi bekalmu hidup, seakan-akan kamu hidup lama dan lama. Dan berusahalah, bekerjalah untuk urusan akhiratmu. Ibadah yang benar, sholat, berdoa, zikir yang khusyuk, seakan-akan kamu akan mati besok pagi, kata Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-Quran, al-hadis, uswatun hasanah dari Rasulullah dan para sahabat. Seharusnya ini menjadi afirmasi bagi orang-orang beriman, memberikan dampak positif bagi orang-orang beriman di dalam bekerja. Terutama kita abdi negara. Abdi negara itu siapa? Bapak, Ibu, saya, kita semua yang ada di rumah Allah yang mulia ini adalah abdi negara. Tata kelola keimanan yang benar akan melahirkan tata kelola bekerja yang baik. Disiplin, bertanggung jawab, bersungguh-sungguh, sabar dan ikhlas yang pada akhirnya nanti akan melahirkan pekerjaan yang cepat, tepat dan akurat. Kalau ada pegawai atau abdi negara yang bekerjanya dalam tanda kutip tidak benar, ya, pemikirannya kolot, bekerjanya acak kadot, bolot seperti bekicot, sana copot, sini serobot, hasil pekerjaannya selalu melorot. Ini harus dipertanyakan tata kelola keimanannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemerintah juga sudah mengeluarkan core values berakhlak, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Mari kita padu-padankan dengan spirit agama dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bekerja dan memberikan pelayanan. Insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan dapat kita wujudkan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dengan satu istimbat. Abdi negara yang bekerja menjalankan tugasnya dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis, maka dia akan dapat memberikan pelayanan atau excellent service, pelayanan prima kepada masyarakat. Indonesia Emas 2024 insya Allah dapat kita wujudkan. Siap? Siap? Insya Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.